Halo, selamat malam Tribuners yang berada di rumah maupun di manapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Sudirman 52 Tribun Jogja dalam acara Bincang Bola. Sudah sekitar 3 minggu acara Bincang Bola absen di hadapan teman-teman sekalian karena satu dan lain hal. Sekarang kita hadir lagi dengan tamu yang sangat spesial, sudah kalian tunggu-tunggu. Uh, Beliau adalah sekarang sebagai pelatih, pernah menjadi pemain timnas, memperkuat klub lokal asli DIY juga, pernah memperkuat klub kondang, dulu pernah di Pelita Jaya, pernah di PSS, pernah di PSIM, Persiba komplit pokoknya, menjadi idola juga supporter di DIY. Saya perkenalkan Coach Seto Nurdiantoro. Apa kabar Coach? Baik, Sehat? selamat malam, sehat, alhamdulillah. Oke, bersama saya ada mungkin teman-teman yang suka inspiring beauty, suka music zone, sudah tidak asing karena ini adalah icon inspiring beauty dan icon music zone, ada Bung Yuda Kristiawan. Oke, terima kasih Bung Sigit, di sini dipanggilnya Bung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Santi, Om Swastiastu. Selamat datang Mas Seto. Selamat datang, terima kasih. Sehat walafiat ya Mas Seto ya. Alhamdulillah, Oke, sehat Mas Sigit, walafiat. kita berarti ini akan ngobrol seru ini ya. Ya, kita akan ngobrol seru. Sebenarnya Coach Seto ini sudah rencananya kita datangkan minggu kemarin, tapi susah benar datangin Coach Seto ini. Ya, banyak agendanya padat karena juga masih aktif melatih di PSIM juga untuk persiapan liga kemarin. Oke, Coach, kita akan ngobrol banyak hal, tapi kita lebih banyak ke sosok Coach Seto. Coach Seto. Ya mungkin kita akan ngobrol sedikit banyak terkait aktivitas di PSIM sekarang, tapi kita ini kan banyak sekali yang harus digali dari Coach Seto ini karena sekira setahun ya, karena calon pengganti Simon McManamy waktu itu. Kita berdoanya kan betul ya, karena mungkin amin. nanti ada saatnya. Coach, saya termasuk fans mengidolakan Coach Seto, tapi waktu itu masih bermain sebagai ini ya, pesepak bola aktif. Saya ingat betul ketika Coach Seto, saya nonton itu persis di depan mata saya, mainnya di Mandala Krida. Waktu itu PSS melawan Persijatim Solo FC. Coach Seto ini cetak gol detik-detik terakhir, bola itu dilewati di atas kepalanya Indrianto Nugroho. Masih ingat gak Coach? Iya, akhirnya cetak gol, wah itu euforianya luar biasa. Ya, dan saya masih ingat betul juga ketika PSS bertandang ke Solo. Waktu itu Pelita, masih Pelita ya? Pelita Solo waktu masih itu. Pelita Solo, itu pokoknya pertandingan terakhir, hampir terakhir, musim setelahnya Coach Seto pindah ke PSS pakai seragam biru muda kalau nggak keliru. Coach Seto cetak 4 gol ya? Iya, betul. Cetak 4 gol, dihajar 4-1 kalau nggak keliru. 4-0. 4-1 ya, 4-1 ya. Saya ingat kan karena saya memang fansnya. Ini Bung Sigit ini nampaknya detail banget ya sama Bung Seto. Ya karena saya mengikuti betul. Mengikuti ya. Kadang saya aja lupa. Kalau saya kok nggak inget kemana saya. Karena kebanyakan inspiring beauty. Kalau waktu itu mungkin kalau Bung Sigit ngikuti bola lokal, saya lebih ke ini waktu itu Italia. Nah, Liga 1 Liga Premiernya Italia waktu itu. Kalau saya kenalnya Coach Seto itu karena di SMA waktu itu saya posisinya sama dengan Coach Seto. Midfielder. Gelandang serang. Saya gelandang serang dulu. Primavera ya Coach ya? Primavera. Enggak sih Enggak sebenarnya, ya? enggak sempat ke sana. Pelita Jaya ya, Pelita Jaya. Waktu itu Pelita Jaya. Coach, ini sebenarnya saya dan Bung Yuda sendiri banyak pertanyaan yang mau disampaikan, tapi sebelum acara ini dimulai pertanyaan yang masuk itu udah banyak sekali. Gitu. Kita udah menjalin pertanyaan dan ini pertanyaan dari teman-teman di rumah sekalian, dari nggak tahu siapa aja, ada cewek ada cowok gitu. Moga Bung Yuda mungkin bisa dibuka. Mungkin saya akan ngenalin sedikit profilnya Coach Seto bagi Tribunus yang mungkin baru suka bola lokal di akhir-akhir ini ya. Mungkin sama Coach Seto ini juga masih asing juga misalnya. Misalnya anak saya pun masih asing mungkin ya sama Coach Seto. Taunya Ronaldo gitu. Iya. Nah Coach Seto ini memang putra daerah ya Coach ya. Lahir di Saya di Sleman ya.
Ini kayaknya Aries ya, betul ya? Bener nggak? Bener ya? Nah, bener. Kalau saya baca biografinya. Kirain Prama. 14 April ya? 14 April. Oh betul, kayak mantan saya. Loh, beneran Gut? Iya. Nah, Lo kembaran ini berarti kan? ya, ini 14 April. Kalau Aries itu biasanya orangnya ambisius, bener nggak? Oh gitu toh? Bener nggak sih? Saya kurang tahu, tapi ada sih. Ada ya gitu ya? Maksudnya pengen sesuatu yang tinggi gitu loh. Oh iya. Cita-citanya terus dikejar terus gitu ya Coach ya? Oke. Terus kemudian tadi posisi midfielder ya, itu jelas itu posisi paling favorit saya juga. Tapi bisa striker juga. Iya. Kadang-kadang striker juga ya. Ya memang di beberapa tim saya pernah di beberapa posisi sebenarnya. Oke. Tapi lebih ideal di midfield dan striker. Mungkin Bu Yuda kaget kalau saya kasih tahu. Apa itu? Coach Seto ini pernah jadi kiper. Ketika kipernya PSS main Kartu merah ya? Betul, Papua, betul, Oh, iya. betul. Iya, waktu Papua lawan tiba-tiba Wamena ya. lawan Persipura. Persipura ya. Iya. Oke. Karena pergantian pemain udah nggak ada. Betul. Coach Seto jadi kiper. Iya. Dihajar. Jadi saya memasukkan tapi juga kemasukan. Oh Iya. iya. Oh, itu lucu juga itu Nggak ya. tahu kan? Jadi Iya, iya, kiper iya. juga. Oke. Artinya memang kalau ngomong soal posisi menggantikan itu memang di satu klub itu juga nggak sembarangan ya dipilih. Misalnya kira-kira kalau kondisi seperti itu siapa yang jadi kiper kan juga Iya, Iya, ya nggak artinya sembarangan kan? enggak sembarang. Hmm. Artinya tetap ada keputusan dari pelatih tapi tentunya juga ada pembicaraan siapa yang jadi ini ditunjuk aja kan gitu. Oke. Terus kalau perjalanan lengkapnya mungkin panjang sekali nih soalnya dari tahun 90 ya Coach ya. Mungkin Bung Coach Seto Sigit. aja yang ceritain. Iya makanya itu, ini Biar panjang nangkep sekali teman-teman ya. di rumah. Terus kalau prestasi sudah jelas di kancah dunia sepak bola di Jogja ini beliau mondar-mandir ya. Dari Sleman ke Jogja, Sleman ke Jogja. Nah, nanti silakan Kayak cerita. angkot ya, mondar-mandir ya. Oke, Coach boleh diceritain Coach. Ini langsung ini aja ya Bung Sigit ya. Kegiatan terkini dulu deh. Ya. Kita mulai. Ya kalau Seperti apa? kegiatan terkini sih saya masih di PSIM. Kebetulan ditunjuk menjadi pelatih kepala di situ. Oke. Jadi selama ini ya persiapan di PSIM. Walaupun mungkin juga ada kegiatan di luar PSIM, tapi jadi asisten rumah tangga sih, bersih-bersih di rumah kayak gitu. Tapi ada dasarnya memang karena saya di sepak bola, dulu jadi pemain, sekarang jadi pelatih. Itu pun juga sebenarnya bukan cita-cita sih. Saya ikutin aja alurnya. Ngalir kan ya? gitu. Ngalir aja sebenarnya kan seperti itu. Jadi saat ini memang lebih fokus di sepak bola di PSIM. Oke. Gitu. Nah ini pertanyaan kedua untuk Bung Sigit. Ditanya. Sebagai ini kan putra asli daerah juga Coach. Kalau saya gitu. ini kebetulan perantau ya, meskipun dekat juga. Nah, ini Bung Sigit ini melihat kiprah Coach Seto dari awal kan udah ngikuti terus. Ya. Sekarang di PSIM. Nah, testimoninya sebagai warga Jogja gimana? Ya kalau saya sebagai warga DIY saya sih berharap di 4 kabupaten dan 1 kota madya klubnya itu pentas semua di liga tertinggi tanah air kalau Setuju saya, Dan betul. satu hal yang patut dicatat, satu hal ya, ini penting banget. Akur gitu ya. Wah, itu dia. Artinya begini, kalau PSIM main kabupaten 4 kabupaten itu Support, support yo ya. melu Support. nyengkuyung nyuporteri gitu. Setuju saya, Iya. setuju. Setuju lah. Dan sebaliknya ya, Sebaliknya begitu. Engko mulai mangan bareng, mampir, ngombe terus yo Setuju banget itu. yang gitu-gitu. Ini karena DIY ini udah pantas ya Coach ya. Iya. Sudah Ya. sangat pantas ya dari infrastruktur, dari Betul. kalau potensi pemain gimana Coach? Saya pikir kalau potensi pemain sebenarnya pemain-pemain muda di Jogja ini punya kualitas sebenarnya kan gitu. Apalagi sekarang banyak SSB juga kan gitu. Cuman mungkin ada beberapa faktor yang kenapa nggak muncul kan gitu. Sebenarnya sempat muncul kayak Dinan, terus Martinus, Ketimnas, sekarang Bagas, mungkin artinya memang ada potensi kan gitu. Cuman sekarang bagaimana mengelola potensi yang ada, terutama di SSB, yaitu sebenarnya infrastruktur pelatih yang punya kualitas, akhirnya kan memunculkan pemain-pemain dan bibit yang unggul juga kan gitu. Jadi harapan saya ke depan memang harus dikelola lebih serius kan lagi gitu. Artinya kan gitu. Ya. Mungkin itu. Satu hal mungkin itu ya antar pendukung Mbok Yose ngakur gitu ya. Mbok Yose ngakur itu kerinduan kita loh. Saya pikir itu perlu edukasi juga Ya. untuk supporter. Perlu terus literasi ya. Ya. Supaya kalau ngajak nonton
anak-anak balita bola Iya, itu nggak betul, khawatir ya. Maksudnya betul, anak-anak betul. kecil itu kan perlu juga nih Iya. selain hiburan tapi dia juga kebanggaan di kotanya ya coach ya. Betul. Ketika betul. ini ramah anak, wah saya Loh, membayangkan Bung Yuda, maaf keren saya banget potong ini. Bung. Di Gimana? lapangan itu sekarang kalau kita ke sana, Ya. itu wisata keluarga loh. Nah makanya Pertandingan itu. sepak bola itu ibu-ibu ngajak anaknya gitu. Iya. Loh kok orang lain? Saya aja iya. Oh, Walaupun oke. saya sebagai penonton konvensional, artinya Iya, saya iya. penikmat ya. Iya, Saya iya, bukan iya. supporter, saya Iya, iya. penikmat sepak Mhm. bola gitu. Ya coach ini kan pernah di Pelita ya dulu ya. Iya. Pelita Jaya. Pelita Mhm. Jaya itu pada zamannya ya papan atas lah. Kalau sekarang bisa dibilang siapa sih sekarang tim paling moncer Barcelona gitulah ya. Ya. Barcelona, Real Madrid itu. Madrid. Dulu gimana coach bisa masuk ke situ? Itu kan mungkin pada zamannya juga impian pesepak bola untuk bisa main di situ gitu. Iya, Itu iya. perjalanannya gimana coach dulu coach? Ya begini, waktu itu memang Pelita memang